Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K pada tahun 2023 dengan formasi pemadam kebakaran, materi kompetensi teknis mengenai operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. Langsung saja untuk soal yang pertama, apa yang menjadi faktor resiko dalam operasi pemadam kebakaran? A. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di lokasi. B. Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai. C. Pengaruh cuaca panas dan angin kencang. D. Jarak antara lokasi kebakaran dengan pos pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Pengaruh cuaca panas dan angin kencang. Faktor risiko dalam operasi pemadam kebakaran mencakup cuaca panas dan angin kencang. Angin kencang dapat mempercepat penyebaran api dan mempersulit upaya pemadaman. Berikutnya soal nomor 2. Apa tujuan utama dari evakuasi dalam operasi pemadam kebakaran? A. Melakukan penyelamatan nyawa. B. Memadamkan api secara cepat. C. Mencegah kebakaran yang lebih besar. D. Menyelamatkan harta benda. Jawabannya adalah A. Melakukan penyelamatan nyawa. Tujuan utama dari evakuasi dalam operasi pemadam kebakaran adalah untuk melakukan penyelamatan nyawa. Tindakan evakuasi dilakukan agar semua orang yang berada di dalam gedung terhindar dari bahaya kebakaran. Berikutnya soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan alat PPE? A. Alat untuk melakukan pemadaman api. B. Alat untuk mengontrol aliran air. C. Alat pelindung diri untuk petugas pemadam kebakaran. D. Alat navigasi dalam operasi pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Alat pelindung diri untuk petugas pemadam kebakaran. Alat PPE adalah singkatan dari Personal Protective Equipment yang merupakan alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melindungi diri dari bahaya api dan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran di dalam rumah? A. Menghubungi petugas pemadam kebakaran. B. Langsung melakukan pemadaman sendiri. C. Mencoba menyelamatkan harta benda terlebih dahulu. D. Panik dan keluar rumah tanpa melakukan apapun. Jawabannya adalah A. Menghubungi petugas pemadam kebakaran. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi petugas pemadam kebakaran agar mereka dapat segera datang dan melakukan pemadaman dengan peralatan dan pengetahuan yang sesuai. Berikutnya soal nomor 5. Apa yang harus diperhatikan saat menggunakan tangga pemadam dalam operasi penolong gawat darurat? A. Mengecek keadaan tangga sebelum digunakan. B. Membuat koneksi air sebelum naik ke tangga. C. Memindahkan tangga secara vertikal untuk mencapai tujuan. D. Berkomunikasi dengan petugas di bawah saat menggunakan tangga. Jawabannya adalah A. Mengecek keadaan tangga sebelum digunakan. Saat menggunakan tangga pemadam dalam operasi penolong gawat darurat, sangat penting untuk memeriksa keadaan tangga sebelum digunakan. Hal ini termasuk memastikan kestabilan dan kekuatan tangga serta memperhatikan faktor keamanan sebelum naik. Berikutnya soal nomor 6. Apa yang menjadi peran utama petugas pemadam kebakaran saat terjadi bencana banjir? A. Evakuasi dan penyelamatan warga terdampak banjir. B. Memadamkan api yang muncul akibat banjir. C. Menyediakan makanan dan air bersih untuk warga terdampak banjir. D. Menertibkan arus lalu lintas yang terganggu akibat banjir. Jawabannya adalah A. Evakuasi dan penyelamatan warga terdampak banjir. Peran utama petugas pemadam kebakaran saat terjadi bencana banjir adalah melakukan evakuasi dan penyelamatan warga terdampak banjir,
Mereka bertanggung jawab untuk membantu warga yang terjebak dalam banjir dan memastikan keselamatan mereka. Berikutnya soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan jika terjebak di dalam ruangan saat terjadi kebakaran? A. Mencoba melarikan diri sendiri. B. Memadamkan api dengan alat pemadam yang ada. C. Menutup rapat pintu dan jendela untuk mencegah masuknya api. D. Mencari tempat yang aman dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Jawabannya adalah D. Mencari tempat yang aman dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Jika terjebak di dalam ruangan saat terjadi kebakaran, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencari tempat yang aman, seperti berada di bawah jendela yang dapat digunakan sebagai akses evakuasi. Setelah itu, segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Berikutnya soal nomor 8. Apa fungsi dari alat pemadam kebakaran jenis APAR atau alat pemadam api ringan? A. Memadamkan api pada permukaan air. B. Mengendalikan aliran air pada pemadam kebakaran. C. Menyediakan bahan bakar untuk mempermudah pemadaman. D. Memadamkan api di tahap awal kebakaran. Jawabannya adalah D. Memadamkan api di tahap awal kebakaran. Fungsi dari alat pemadam kebakaran jenis APAR adalah untuk memadamkan api di tahap awal kebakaran. APAR memiliki ukuran yang praktis, sehingga mudah digunakan dan dapat dengan cepat memadamkan api pada tahap awal sebelum semakin meluas. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran saat terjebak di dalam kebakaran gedung bertingkat? A. Mencoba menahan dan memadamkan api. B. Menggunakan elevator untuk segera keluar dari gedung. C. Menghubungi petugas pemadam kebakaran lain untuk bantuan. D. Menutup rapat pintu dan menunggu bantuan dari rekan sekerja. Jawabannya adalah D. Menutup rapat pintu dan menunggu bantuan dari rekan sekerja. Jika terjebak dalam kebakaran gedung bertingkat, petugas pemadam kebakaran harus menutup rapat pintu dan menunggu bantuan dari rekan sekerja. Hal ini bertujuan untuk memutuskan jalur perambatan api dan menunggu evakuasi dengan bantuan tim yang ada. Berikutnya soal nomor 10. Apa yang menjadi tugas petugas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran hutan? A. Mengendalikan titik api dengan alat pemadam kebakaran. B. Menyelamatkan hewan liar yang terancam terbakar. C. Menyediakan tempat pengungsian bagi warga yang terkena dampak kebakaran. D. Mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Jawabannya adalah A. Mengendalikan titik api dengan alat pemadam kebakaran. Tugas petugas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran hutan adalah mengendalikan titik api dengan alat pemadam kebakaran. Mereka bekerja untuk memadamkan api di lokasi kebakaran hutan dan mencegah penyebaran lebih luas. Berikutnya soal nomor 11. Apa yang harus dilakukan saat menemui korban kebakaran dengan luka bakar? A. Memberi minum pada korban untuk mengurangi rasa sakit. B. Mengompres luka dengan air dingin selama beberapa menit. C. Membalut luka dengan kain atau tisu untuk mencegah infeksi. D. Mengolesi luka dengan minyak atau balsem untuk mempercepat penyembuhan. Jawabannya adalah B. Mengompres luka dengan air dingin selama beberapa menit. Saat menemui korban kebakaran dengan luka bakar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengompres luka dengan air dingin selama beberapa menit. Hal ini bertujuan untuk meredakan rasa sakit dan mengurangi kerusakan lebih lanjut pada jaringan kulit. Selanjutnya soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan prosedur fire drill? A. Latihan pemadaman api dalam kondisi darurat. B. Melakukan pemadaman api dengan lencana pemadam kebakaran. C. Melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan pemadam kebakaran. D. Latihan evakuasi gedung untuk menghadapi kebakaran. Jawabannya adalah D.
Latihan evakuasi gedung untuk menghadapi kebakaran. Proses fire drill adalah latihan evakuasi gedung untuk menghadapi kebakaran. Latihan ini melibatkan seluruh penghuni gedung dalam simulasi evakuasi yang bertujuan untuk melatih kesiapan dan kesigapan dalam menghadapi situasi darurat. Berikutnya soal nomor 13, apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran pada mobil? A. Menghubungi bengkel untuk memperbaiki kerusakan dialami. B. Mengungsikan penghuni kendaraan ke tempat yang aman. C. Menggunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api. D. Mencoba memperbaiki sistem kelistrikan kendaraan yang rusak. Jawabannya adalah B. Mengungsikan penghuni kendaraan ke tempat yang aman. Saat terjadi kebakaran mobil, yang pertama harus dilakukan adalah mengungsikan penghuni kendaraan ke tempat yang aman. Hal ini dilakukan untuk melindungi nyawa dan mencegah risiko korban terbakar. Berikutnya soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan saat menghadapi api dalam ruangan tertutup yang asapnya pekat? A. Meningkatkan aktivitas ventilasi ruangan. B. Menggunakan masker pernapasan untuk melindungi diri. C. Menutup pintu dan jendela untuk mencegah masuknya asap. D. Membuka jendela dan mendesak asap keluar dari ruangan. Jawabannya adalah C. Menutup pintu dan jendela untuk mencegah masuknya asap. Saat menghadapi api dalam ruangan tertutup yang asapnya pekat, langkah yang harus dilakukan adalah menutup pintu dan jendela untuk mencegah masuknya asap. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi udara di dalam ruangan tetap terjaga dan menghindari terpapar asap beracun. Berikutnya soal nomor 15. Apa yang menjadi prioritas utama saat kebakaran di gedung bertingkat? A. Menyelamatkan harta benda yang ada di dalam gedung. B. Memadamkan api dengan alat pemadam yang ada. C. Evakuasi dan penyelamatan nyawa. D. Memanggil pemadam kebakaran secepat mungkin. Jawabannya adalah C. Evakuasi dan penyelamatan nyawa. Prioritas utama saat terjadi kebakaran di gedung bertingkat adalah evakuasi dan penyelamatan nyawa. Keselamatan manusia menjadi yang terpenting dan pemadaman api dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih dan memiliki peralatan yang sesuai. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.